Serial Bid'ah sekarang lagi ramai dibicarakan. Dan jujurlah, saya pribadi suka filmnya. Karena meskipun ini hanya fiksi, tapi isinya itu benar-benar cerminan dari kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Guys, tolong perhatikan ini. Gara-gara berdalih menghidupkan tradisi, nilai Islami pun berubah menjadi ritual dari agama lain yang dimurkai. Beginilah akhirnya, jika syariat digabungkan dengan ajaran yang dianggap budaya adat istiadat, nggak kebayang jika beberapa tahun mendatang akan banyak inovasi dari momen takbiran. Setelah sebelumnya dimulai dengan inovasi solawatan dan maulidan, tradisi Jawa rasa agama Hindu pun telah diselipkan dalam sebuah hari pengagungan di momen takbiran. Dari awalnya sunnah, kemudian menjadi bid'ah, hingga akhirnya menjadi amalan yang membuat Allah Ta'ala murka. Dan jika dinasihati malah kita diteriaki sebagai Wahabi. Heran sih pemahaman kelompok ini. Annyeonghaseyo ya Robon. Kali ini aku pengen ngebahas tentang series Bidah. Yes, kalian tahu Bidah kan? Yang di video-video TikTok kalian tuh lagi rame banget tentang si Walid ini dengan 4 istrinya. Ya yang itu. Setelah penasaran yang cukup panjang banget, akhirnya aku tonton seriesnya. Jujur selama aku nonton seriesnya memang bershibal-shibal ria dan membuat aku tuh yang kayak kok bisa ya ada manusia yang kayak gitu, apalagi ini tuh adalah aliran sesat. Yang dimana si Walid ini tuh kan punya 4 istri. Kalaupun dia mau menikah lagi dengan perempuan yang masih ya itulah pokoknya, dia harus menceraikan salah satu istrinya itu gitu. Dari 4 istrinya ini harus siap diceraikan. Dan begitu juga dengan para pengikutnya yang laki-laki gitu ya. Kalau misalkan ya kalau mau menikah ya gitu pokoknya sama kayak Walid. Pertanyaan gue adalah, emang masih kuat ya kayak lu menikah dengan perempuan-perempuan yang masih muda gitu ya, terus lu melakukan itu drama mbak, masih bisa ya? Itu bukan sih, gitu. nyata. Dan selama aku nonton seriesnya pun penuh dengan kata-kata kasar gitu ya, yang dimana kok gini gitu kan. Tapi bagus, sumpah seriesnya bagus. Jujur aku suka dengan storyline yang dibuat sama si series Bidah ini gitu ya. Jujur sukses membuat aku jadi kesel sama karakter utamanya, yaitu si Walid itu. Kalau misalkan kalian tanya bagaimana akhir dari perjalanannya, ya akhir perjalanannya si Walid itu ya dia masuk penjara gitu ya. Dia ditangkap gitu karena permasalahan si agama ini gitu, aliran sesat yang diajarkan sama para pengikutnya. Siapa yang ngebongkar? Yang ngebongkar ya orang-orang yang istilahnya ingin membongkar kejahatan dari si Walid ini beserta dengan pengikutnya. Nah, gimana menurut kalian? Coba di komen deh, gimana pendapat kalian sama si Walid ini dan gimana pendapat kalian sama series Bidah? Apakah sukses membuat kalian jadi jengkel dengan karakter Walid atau sebaliknya? Kalian malah suka sama karakter Walid? Coba di komen ya. Film Bid'ah daripada Malaysia memang begitu viral di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Selamat malam dan selamat beristirahat. Salah satu film dari Malaysia yang bertajuk Bid'ah atau yang berjudul Bid'ah memang membuat orang Indonesia begitu sangat-sangat menyukai drama daripada film ini, yang diperankan oleh sosok yang bernama si Walid, yang menjadi salah satu pemeran utamanya, membuat ibu-ibu yang ada di Indonesia atau mak-mak yang ada di Indonesia merasa emosi ya, karena tingkah laku si Walid ini yang begitu sangat menyesatkan. Film ini penuh edukasi dan sebenarnya kejadian yang diperankan oleh Walid merupakan salah satu sindiran halus yang dimana itu nyata ada di Indonesia. Viralnya film ini menimbulkan kontroversi. Ada yang pro, ada pula yang tidak mendukung film ini. Bahkan dinilai film ini katanya menjelek-jelekkan image pemuka agama. Tapi sebenarnya film ini mengisahkan tentang sosok seorang di mana
pemuka agama tersebut itu mengatasnamakan agama demi kepuasannya. Dan apa yang diperankan dari sosok si Walid ini sering terjadi di negara kita. Harusnya kita berterima kasih dengan negara tetangga kita ya, yaitu Malaysia, yang dimana sudah mengingatkan sebuah kisah yang sering terjadi di Indonesia. Mungkin sebagian netizen kalau melihat video-video yang direaction oleh beberapa teman-teman di Indonesia, ada juga yang tidak setuju. Tapi kita maklumi, setiap orang bebas berpendapat asalkan pendapat tersebut mengarah ke positif, bukan negatif. Di Indonesia, segelintir masyarakatnya itu juga kadang-kadang merusak nilai citra Islam. Baru-baru ini kan, baru saja lepas raya. Nah, di Indonesia segelintir, ini tidak semuanya ya. Tidak semuanya di Jawa itu seperti itu. Saya sebagai orang Jawa kadang-kadang juga sangat heran ya. Sebenarnya Jawa ini tempatnya sangat luas. Tapi kalau ada segelintir masyarakatnya yang melakukan kesalahan, jadinya seluruh Jawa yang terkena. Kadang-kadang saya sebagai orang Jawa juga merasa jengkel ya. Sedikit-sedikit dalam dunia film di Indonesia, Jawa itu selalu digambarkan seolah-olah mistis, seolah-olah banyak aliran sesat. Itu sebenarnya saya kurang setuju. Padahal tidak semuanya di Jawa itu seperti itu. Dan budaya seperti mistis, seolah-olah berhantu, itu bukan budaya Jawa. Sebenarnya budaya Jawa itu indah, namun sering disalahartikan. Oke, sahabat-sahabatku semua, kita sebagai masyarakat di Indonesia, ketika ada film daripada Malaysia, hendaknya film ini dijadikan pengajaran kita semua. Film ini sangat mengedukasi, tapi memang sebagian netizen juga ada yang tidak setuju. Dan inilah beberapa pendapat netizen dari Indonesia dan Malaysia tentang film Walid, film yang bertajuk Bid'ah, yang dimana sukses membuat penonton emosi karena sosok si Walid ini begitu sangat-sangat membuat jengkel di hati para penonton, tapi sangat mengedukasi. Kita simak dan kita reaction videonya. Serial Bid'ah sekarang lagi ramai dibicarakan. Dan jujurlah, saya pribadi suka filmnya. Karena meskipun ini hanya fiksi, tapi isinya itu benar-benar cerminan dari kenyataan yang sering terjadi di sekitar kita. Serial ini membuka mata. Di luar sana kita lihat banyak orang berzikir sambil goyang-goyang sendiri, katanya supaya lebih khusyuk. Ada juga yang rela minum air bekas mandi gurunya, katanya suci dan berkah. Ada juga yang menikah atas nama agama, tapi caranya jauh dari syariat. Ada juga yang sampai mengkultuskan guru, ustaz, atau mursyid, seolah-olah mereka nggak bisa salah. Bahkan dianggap wali yang setiap ucapannya itu pasti benar. Fakta Padahal ini Mbak, fakta. Mereka tetap manusia. Bisa salah, bisa keliru, Betul, Mbak. bisa tergelincir. Karena semua perlu pelantara. Mau ente triliunan baca selawat sama Nabi, nggak bakalan ketemu Rasulullah kalau nggak pegang tangan guru ente. Masalahnya, kita kadang percaya terlalu buta. Apapun yang dikatakan guru kita, langsung diterima, tanpa dipikir, tanpa dicek. Dan itu bahaya. Karena kalau kita sudah mulai menggantungkan iman kita kepada manusia, kalau kita merasa nggak bisa dekat kepada Allah kecuali lewat Dia, kalau kita percaya air cuciannya itu membawa keselamatan, membawa berkah, maka kita harus tanya lagi ke diri sendiri. Masih luruskah akidah kita? Waktu Rasulullah SAW wafat, banyak sahabat nggak bisa terima. Sampai Abu Bakar radhiyallahu anhu keluar dan berkata, "Ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut." Itu pengingat besar. Nabi pun nggak boleh disembah, apalagi manusia biasa. Teman-teman, guru, ustaz, mursyid, mereka itu pembimbing, tapi bukan perantara ibadah, bukan pengganti Tuhan. Kalau kita terlalu percaya sampai nggak mau berpikir, sampai setiap kata-katanya dianggap suci,
itu bisa jadi jalan menuju kesesatan tanpa kita sadari. Setuju. Agama ini diturunkan untuk kita pahami, bukan untuk diikuti buta. Makanya, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Apapun yang kita dengar, meskipun dari orang yang kita hormati, tetap harus kita timbang dengan ilmu. Betul. Karena iman itu mahal. Jangan sampai kita gadaikan iman kita demi mengikuti seseorang yang belum tentu benar. Beragama itu pakai hati, tapi juga harus pakai akal. Setuju, Kak. Janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Jangan pula kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahui. Saya nonton serial Bid'ah itu sampai 15 episode. Menurut saya, serial tersebut ini sangat berkelas. Ada unsur edukasi dan ada unsur dakwah juga. Dan dialog-dialog tidak semuanya sesat. Yang sesat ini diluruskan oleh Hambali Betul, dan Mas. Baiduri. Iya. Jadi sosok Walid ini orang yang berkarisma dan berilmu. Yang salah adalah perilakunya. Seperti beliau ingin dihormati berlebihan, minum air basuh kaki dan air mandi Walid. Dan beliau itu memposisikan diri, beliaulah Imam Mahdi. Dan yang paling parah, beliau ini predator seks. Yang korban adalah santri yang seharusnya dia bina. Nah, ini paling salah. Dan beliau ini mursyid karena beliau ilmunya. Sedangkan perilaku akhlaknya ini karena imannya yang lemah. Nah, ini yang jadi permasalahannya. Nah, jadi tidak semua orang berilmu itu belum tentu akhlaknya bagus. Walid Dewi boleh. Tokoh Walid ini sukses membuat geram netizen, bahkan sampai terbawa ke dunia nyata, di mana banyak orang yang geram kepada pemeran Walid ini. Sebuah series yang viral di Malaysia, bahkan sekarang di Indonesia, mengangkat sebuah cerita dari sebuah sekte sesat yang dibalut dengan agama, di mana tokoh Walid ini memiliki karisma, tetapi dia gunakan hanya untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Tapi dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran, adalah sangat penting kepada teman-teman yang hari ini baru belajar untuk hijrah, sedang semangat-semangatnya, maka penting jadikan sebuah pelajaran untuk bagaimana kita bisa memilih guru yang baik, yang dengan guru tersebut kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar, mai Walid dah marah pula dah. Cerita filem bid'ah dia katakan ini adalah perkara yang tak boleh diterima. Haram jadah dia kata. Marah sungguh lah dia kepada filem bid'ah tu. Bukan takat marah pada filem bid'ah, marah kepada pengarah. Berapa lama hang belajar ilmu tarikat nak pergi kata tarikat macam ni macam tu. Aduh, hai, rasa trigger. Sebab tu kita kata siapa yang makan cili dia yang terasa. Bab ini adalah bab penting dan baguslah pihak Irma Fatimah keluarkan filem bid'ah tu. Ramailah orang dapat ambil manfaat dan ramailah orang tahu bahawa rupanya memang banyak, bukan sekat sikit, bukan satu, bukan dua orang yang mempergunakan agama dengan pakaian agama, iaitu pakaian jubah, pakai serban dan sebagainya, tapi tujuannya bukanlah untuk nak memberikan manfaat ilmu dan sebagainya, cuma nak ambil memuaskan hawa nafsu, nak pastikan harta dia banyak dan sebagainya. Inilah yang berlaku. Dan ada juga saya tengok dalam komen tu, ini bid'ah apa benda ni, salah faham terhadap bid'ah, ini bukan isu bid'ah, ini ajaran sesat. Saya dengar tepuk kepala. Sahabat-sahabat, bid'ah ini adalah lawan kepada sunnah, dan bid'ah tu bid'ah dhalalah. Sebab tu ahlu sunnah lawannya adalah ahlul bid'ah. Orang bukannya ahli bid'ah dekat sini bukanlah orang yang buat yasin malam Jumaat ke, tahlil arwah ke, bukan yang tu. Ahli bid'ah dekat sini ialah orang yang melakukan ajaran sesat. Antara ahli bid'ah siapa? Golongan Syiah, Mu'tazilah. Itu tarikat-tarikat pelik mampu wampau tu. Yang tu lah termasuk jugalah. Termasuklah yang Walid tu ajaran bid'ah lah tu. Bid'ah dhalalah. Dan bid'ah itu adalah termasuk yang bercanggah dengan as-sunnah. Sebab tu kita biasa dengar Ibn Sirin rahimahullah dia sebut bila dia menjelaskan tentang hadis, lam yakunu yas'aluna 'anil isnad falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalukum fayanzur ila ahli sunnah fayu'khadh hadisuhum wa yunzar ila ahli bid'ah fala yu'khadh hadisuhum. Dulu orang tak tanya berkaitan tentang sanad-sanad ni. Apabila berlaku kes pembunuhan Osman, maka waktu tu mereka berkata bahawa namakan kepada kami perawi-perawi tu.
Namakan kepada kami perawi-perawi berkenan dan diteliti. Sekiranya perawi itu daripada kalangan ahli sunnah, maka diambil hadisnya. Tetapi kalau perawi itu daripada kalangan ahlul bid'ah, ditolak hadisnya. Ahli bid'ah dekat situ. Ahli bid'ah ni siapa? Ajaran sesat. Siapa? Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, Murji'ah dan sebagainya. Mereka itu adalah ahlul bid'ah, orang ajaran sesat. Boleh? Jelas tak? Kalau tak makan cili, janganlah terasa. Ni pasal apa? Orang tarikat-tarikat ni yang duk kata bahawa dia orang bawa ajaran sesat, ajaran bagus daripada guru mursyid dan sebagainya. Tiba-tiba dia orang pula trigger. Pasal apa? Adakah terkena dekat hampa? Kalau terkena dekat hampa, kena cepat muhasabah lagi. Kalau tak, kami pergi report. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau muncul balik-balik baru. Ada juga yang menipu ada gelaran kiai. Assalamualaikum warahmatullahi. Hai semua, filem bid'ah. Dari satu sudut, saya setuju juga dengan kritikan mengatakan bahawa filem ini boleh merosakkan imej Islam, imej agamawan. Daripada satu sudut. Daripada satu lagi sudut, saya tertanya-tanya, kenapa filem ini laku keras di Indonesia? Dahsyat laku. Saya ada juga bersembang dengan rakan-rakan saya yang duduk di Indonesia. Saya kenal di UIA dulu dan mereka memang asal Indonesia pun. Dia kata sebabnya apa yang berlaku dalam filem tu memang berlaku pun di Indonesia. Ada yang sebiji sama. Kalau setakat cium kaki, minum air basuhan tangan untuk syekh dia, tu normal. Dan di Indonesia ada gerakan yang menyalahgunakan gelaran kiai. Ada juga yang menipu ada gelaran kiai. Dan biasanya anak kiai ni diberi gelaran gus. Dan mereka gunakan gelaran gus ini untuk menghalalkan yang haram. Merokok atau mentas normal. Tari menari dalam majlis lawat normal. Berzikir dalam gelap di kubur tengah-tengah malam normal berlaku di Indonesia. Ada pula lafaz-lafaz zikir yang tak pernah dengar pun. Dalam Quran pun tak ada, dalam hadis pun tak ada. Dan juga ada juga ajaran-ajaran di sana atas nama Islam. Tok Syekh dia sampai bini 10 orang, 15 orang. Dan nikah muta'ah dah jadi normal di Indonesia. Dan mereka claim mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah, sedangkan nikah muta'ah ni daripada Syiah. Pelik kan? Dan saya sembang juga dengan kawan saya tanya, kenapa semua ni berlaku? Dia kata, biasalah bila orang tu pakai jubah, pakai serban, maka orang ramai akan mudah percaya. Malah dipesan oleh rakan saya, dia kata, Mas Amin, sekiranya ada ajaran-ajaran yang nak dibawa dalam Malaysia, dia kata, adanya kecenderungan untuk glorify Tok Syekh dia. Bukannya glorify Allah, bukannya glorify Nabi, tapi glorify Syekh dia. Dan Syekh tu pula tak boleh langsung ditegur. Syekh dia bukan hampir maksum, tapi maksum. Itu bibit-bibit tanda-tanda ajaran sesat. Jadi apa peranan kita? Di dalam hadis ni ada sedikit perbincangan lah. Ada mengatakan hadis ni dhaif ringan. Tapi dalam riwayat Ahmad, hadis ni disebut sebagai hadis hasan. Apa pesan Nabi? Kata Nabi, yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu. Ilmu agama ini akan dibawa pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil dan amanah, yanfu anhu tahrifal ghalin. Kerja mereka membantras agama ini daripada mereka-mereka yang melampau, wantihalul mubtilin, daripada golongan-golongan yang batil, wa ta'wilul jahilin, dan juga takwil orang-orang yang jahil. Ini kerja kita supaya apa yang berlaku dalam movie bid'ah itu takkan berlaku dalam negara kita. Boleh? Macam dah ada je. Salut dah gue sama si Walid. Gimana nggak salut coba? Soalnya orang-orang tuh jadi pada susah merem gitu gara-gara pejamkan mata dan bayangkan muka Walid. Dan walaupun itu film Malaysia, tapi sangat relate dengan budaya beberapa daerah di Indonesia gitu. Bukan karena kelakuannya si Walid ya, tapi maksudnya nama-nama pemerannya gitu. Kayak Walid, Dewi. Dewi kan Indonesia banget itu. Hampir aja. Dari bentukannya si Walid aja udah kayak logo Sarimi gitu. Itu kan mie asli dari Indonesia. Tandanya kita dinotis sama negara lain. Menurut gue itu keren banget sih. Gue jadi keinget salah satu jingle asli Indonesia gitu. Kayak gini nih bunyinya. Ikan sepat, ikan teri, lu berempat, Walid sendiri. Kalau Walid tak direstui, dedek bayi jadi solusi. Sosis Walid jadi solusi. Aduh. Pejamkan mata, bayangkan muka Walid. Gila lah cerita bid'ah ni. Tu pecah dekat Indonesia.
Dekat 1 bilion tontonan dekat view. Memang padu lah. Kenapa filem Bida'ah ni meletup dekat Indonesia? Tu, dekat 1 bilion tontonan. Sebab apa di Indonesia ni masih lagi ramai orang yang taksub kepada guru ni. Dan orang yang taksub kepada habaib ni. Bukan semua habaib, tapi ada sebagian-sebagian habaib ni yang hanya menunggang nama habaib. Tapi orang yang tak ada ilmu pun, acah-acah macam ada ilmu, acah-acah macam ada karamat, acah-acah macam wali. Ini ada dekat Indonesia. Bila cerita bida'ah ni trending dekat Indonesia, aku teringat lagi pasal anak ajaib. Anak ajaib. Orang tengok pun orang dah tahu dah. Kan? Kalau dah tak tidur 2 hari ni, nak makan pun rasa macam susah. Orang tahu dah kenapa. Tapi macam biasalah. Oleh kerana dia habaib. Oh, ini anak ajaib ni. Anak ajaib. Nggak tidur loh 2 hari. Dari kemarin nggak tidur. Udah 2 hari ini nggak tidur. Anak ajaib. Enggak tidur. Saksi hidup aku. Ini loh anak ajaib 2 hari nggak tidur. Guys, tolong perhatikan ini. Aduh, ini keluarga siapa ini, Bawa anak kecil lagi. Dia berjoget-jogetan velocity di kuburan, di taman kuburan. Di makamnya siapa itu saya nggak tahu deh, ya. Tapi siapapun orang yang meninggal itu, janganlah kamu bahagia di atas kematian orang lain. Itu secara psikologis loh ya. Orang berpikir kamu bahagia dengan orang itu meninggal. Tidak ada beban buat hidup kamu barangkali ya. Tapi nggak begitu dong caranya. Kalau kamu mau bersenang-senang, bukan di situ tempatnya. Karena kuburan itu bukan tempat kita untuk berjoget-joget. Kita harus menghargai walaupun orang-orang yang ada di sana penghuninya sudah meninggal. Tolong beretika sedikit, ya. Smart bersosial media. Jangan diposting kalau memang itu tidak layak untuk ditayangkan. Dan Anda memang tidak layak untuk berjoget-joget di taman kuburan. Kalau Anda bilang itu adalah bagian dari hak Anda, kami pun punya hak untuk melarang Anda berposting dan berjoget-joget seperti itu. Paham Anda? Ya. Saya secara pribadi, saya tidak suka dengan cara Anda seperti itu. Tolong perbaiki dan minta maaf ke publik. Saya nggak suka kayak begitu. Ini bukan contoh yang baik untuk masyarakat. Dan tidak baik juga untuk ditiru oleh anak Anda. Bawa anak kecil lagi ke situ dan kamu joget-joget memberikan contoh yang tidak baik. Siapa nih guys? Siapa keluarga siapa ini? Tolong dicari tag ke saya. Salah, kita tadi. Bid'ah, film daripada Malaysia yang begitu sangat-sangat luar biasa. Heboh, viral di Indonesia. Apalagi sosok si Walid ini yang begitu membuat penonton emosi. Dari film ini sebenarnya kita banyak mengambil pengajarannya. Di antaranya kita sebagai umat Islam jangan sampai terpengaruh ya kan atau percaya berlebihan dengan oknum-oknum yang mengatasnamakan agama atau penunggang agama. Di Indonesia kan banyak ya oknum-oknum yang penunggang agama. Konon kalau diberi air minuman ini akan mendapat rezeki yang banyak, cukup membelinya dengan uang 100.000, cukup membelinya dengan uang 200.000, air karomah dari oknum pemuka agama ini harganya 500.000, boleh cepat membayar hutang. Tapi masyarakat kita kadang-kadang tidak terfikir apakah bisa dengan air tersebut langsung lunas utangnya. Nggak bisa kan? Sedangkan kalian membelinya mahal. Ini sebagai contoh kecil ya. Di Indonesia, fenomena seperti ini sering terjadi. Bahkan ketika ada orang sakit parah saja, masih ada orang yang berbohong ya. Katanya kalau kita berobat di kiai tersebut, nggak perlu itu operasi, penyakitnya akan dipindahkan. Masyarakat pun percaya. Padahal kalau diobatkan ke dokter, dioperasi itu kan lebih cepat
dan mungkin penyakitnya lebih cepat sembuh. Tapi di sisi lain, segelintir masyarakat kita masih mudah dibohongi hal-hal yang seperti itu. Mengatasnamakan agama demi untuk kepentingan pribadinya. Jadi film Si Walid ini begitu sangat-sangat memberikan edukasi untuk kita semua. Kemudian kalau di Indonesia ya kan, kadang-kadang masih melakukan ritual-ritual sesat, joget-joget di kuburan, padahal mereka ini adalah sekeluarga. Sering terjadi. Kemudian panggil orang untuk hambur-hamburkan uang, itu sering terjadi, katanya tradisi. Padahal itulah yang merusak nilai-nilai citra Islam. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu, tapi kadang masyarakatnya sendiri yang merusaknya. Mengatasnamakan tradisi, padahal itu tradisi yang tidak perlu dilestarikan. Dan itu sama saja merusak keindahan Islam. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat buat sahabatku semua. Yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.